Halo, selamat datang di kelas Medical Surgical Nursing 1. Pada sesi kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai venipuncture. Setelah mahasiswa mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi area penusukan dan menentukan kriteria dalam memilih pembuluh darah vena dalam melakukan venipuncture. Mampu mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pemilihan pembuluh darah vena. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan teknik venipuncture yang benar. Venipuncture atau disebut juga pengambilan sampel darah vena adalah penusukan jarum ke dalam pembuluh darah vena untuk mendapatkan sampel darah untuk analisis laboratorium. Adapun tujuan dari venipuncture adalah 1. Menegakkan diagnosa, 2. Monitoring kondisi pasien, 3. Memonitoring terapi, 4. Screening penyakit, 5. Mengesampingkan clinical problem, 6. Menegakkan prognosis, 7. Menetapkan dosis obat yang efektif dan mencegah toxicity. Selanjutnya, area penusukan yang paling umum dilakukan venipuncture adalah 1. Pembuluh darah vena basilika, 2. Pembuluh darah vena cephalika, 3. Pembuluh darah vena median kubital, 4. Pembuluh darah vena metakarpal. Pelaksanaan prosedur venipuncture akan ditampilkan pada video berikut ini, yang terdiri dari 5 bagian, yaitu persiapan pasien, persiapan alat, pelaksanaan tindakan, evaluasi, dan dokumentasi. Tahap yang pertama, persiapan pasien. 1. Mengecek program terapi medik. Cek identitas pasien, indikasi dilakukan tindakan, diagnosa medis pasien, dan catatan kondisi terakhir pasien. Oke, Suster Lina, ini pasien kita atas nama Nyonya Mega, usianya 50 tahun ya. Nomor rekam medisnya 233540. Ya, baik. Ini pasiennya sudah dapat KCL 50 mg. Jadi kita dari dokter pemeriksaan lagi untuk kadar kaliumnya ya, Suster ya. Ya, baik. Oke, sudah sesuai ya, Sus. Ini formulirnya, ini rekam medis pasien sudah sesuai ya. Oke, ya. Oke, saya periksa ya, Sus. Oh, ya, baik. Yang kedua, mengucapkan salam terapeutik. Ucapkan salam pada pasien dan perkenalkan nama perawat. Selamat pagi, Bu. Pagi, Suster. Ya, saya Suster Sinta ya, Bu. Saya hari ini yang merawat Ibu sampai nanti jam 15 ya, Bu ya. 3. Melakukan evaluasi validasi. Cek identitas pasien dengan minta pasien menyebutkan nama dan tanggal lahir atau nama dan nomor rekam medik. Sesuaikan dengan standar prosedur yang ditetapkan. Oke, saya cek dulu gelang namanya ya, Bu ya. Oke, bisa disebutkan namanya, Bu? Dimitri Anggraini. Oke, tanggal lahirnya. Cocokkan dengan data dalam rekam medik. Selanjutnya, melakukan validasi keluhan yang dirasakan pasien. Enak tidurnya, Bu? Nyenyak? Nyenyak ya. Apa keluhan yang dirasakan pagi ini, Bu? Udah nggak ada, sudah enakan. Sudah enakan. Nggak ada lagi BAB cairnya? Bahan besar cair? Ada masih, Masih. Berapa kali pagi ini? tapi cuma 2 kali kok. Cuma 2 kali ya. Ada ampasnya? Ada. Ada ya. Berarti sudah jauh lebih membaik dari pertama kali datang ya, Bu ya, waktu di UGD ya. Oke, lemasnya sudah berkurang? Berkurang. Berkurang ya. 4. Melakukan kontrak waktu, tempat, topik. Informasikan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa lama waktu yang diperlukan, dan di mana dilakukan tindakan. Ibu kan sudah mendapatkan terapi infus kalium 50 mg ya, Bu ya. Jadi dari dokter advice-nya Ibu harus cek untuk pemeriksaan kaliumnya ya, Bu. Jadi nanti saya akan mengambil sampel darahnya dari tangan Ibu. Nanti pemeriksaannya kita akan lakukan di sini. Tindakannya sekitar 15 menit ya, Bu. 5. Menjelaskan langkah-langkah tindakan. Jelaskan poin penting yang harus diketahui pasien selama tindakan berlangsung, seperti rasa tidak nyaman yang akan timbul dan apa yang harus dilakukan oleh pasien selama tindakan berlangsung. Oke, jadi nanti langkah-langkahnya
saya akan ambil nanti darahnya di pembuluh darah yang di lengan ibu. Oke, saya informasikan nanti tindakan ini akan sedikit sakit ya Bu ya. Jadi saya mohon kerjasama ibu supaya nanti pada saat saya menusuk, ibu tidak tarik tangannya ya Bu. Saya nanti akan bantu instruksi supaya ibu tarik nafas panjang pada saat saya mau menusuk. Saya siapkan alat-alatnya dulu ya Bu. Saya permisi dulu ya Bu. Tahap yang kedua adalah persiapan alat. Alat yang perlu kita persiapkan pada tindakan venipuncture adalah wing needle, siring sesuai jumlah sampel darah yang dibutuhkan, needle nomor 24 atau 25 gauss sesuai dengan diameter pembuluh darah vena, tourniquet, alkohol swab, sarung tangan bersih, pengalas atau perlak, plester atau mikropor, tabung berisi reagen sesuai kebutuhan atau tabung spesimen, kantong spesimen, sharp box, plastik kuning dan plastik hitam, dan hand wrap. Tahap ketiga, pelaksanaan tindakan. 1. Persiapkan lingkungan dengan suhu dan pencahayaan yang bagus. 2. Menutup sampiran. Saya kembali ya Bu. Saya tutup sampirannya dulu ya. Tiga, mencuci tangan. Lakukan 6 langkah cuci tangan untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi. Saya cuci tangan dulu ya Bu. Bawa peralatan ke dekat pasien. Dekatkan alat dengan pasien dan sesuaikan posisi troli dengan posisi pasien. Cek apakah pemeriksaan darah pada formulir dan tabung spesimen yang sudah diberi label nama pasien sudah sesuai atau tidak. Pastikan tabung spesimen tidak kadaluarsa. Ibu, saya pastikan lagi ya, namanya sudah selesai belum dengan order dokter ya. Melakukan validasi ulang identitas pasien. Dilakukan dengan cara minta pasien menyebutkan nama dan tanggal lahir atau nama dan rekam medik, lalu sesuaikan dengan formulir pemeriksaan darah untuk menghindari kesalahan pasien. Oke, Ibu bisa sebutkan lagi namanya? Mega Chandrani. Oke, tanggal lahirnya Bu? 12.01.95. Oke, sudah sesuai ya? Berikan posisi yang nyaman pada pasien. Jika pasien duduk, pastikan lengannya disanggah, misalnya dengan bantal. Atau jika pasien dalam posisi tidur, berikan posisi semi-fowler untuk memberikan kenyamanan pada saat tindakan dilakukan. Ibu, posisinya mau setengah tidur begini atau mau posisi duduk? Agak duduk aja sus. Agak duduk, saya naikin sedikit ya tempat tidurnya ya. Sudah cukup Bu? Tentukan area pembuluh darah vena yang akan dilakukan pengambilan darah. Kriteria pembuluh darah vena yang tepat dilakukan penusukan adalah pembuluh darah lurus, lembut, tidak mudah bergeser, dan mudah dipalpasi. Pembuluh darah tebal,
Sedangkan pembuluh darah vena yang tidak tepat untuk dilakukan penusukan adalah pembuluh darah yang bercabang atau letaknya di sekitar pergelangan tangan, pembuluh darah vena yang keras, mudah bergeser, tidak dapat dipalpasi, dan pembuluh darah vena yang tipis. Ibu, saya tentukan dulu ya tempat saya mau mengambil darahnya ya Ibu. Saya naikkan ya Bu ya. Adapun area yang tidak dapat dilakukan venipuncture adalah 1. Lengan pasien yang telah dilakukan pengobatan atau operasi di daerah aksila seperti tindakan operasi mastektomi dan limfoedema. Kedua, area yang edema, paralisis, dan hematoma. 3. Lengan di mana sedang dilakukan transfusi darah, terpasang cairan infus, dan pemberian terapi obat. 4. Area yang ada perlukaan, bekas luka dari operasi atau luka bakar. Dan yang terakhir adalah lengan yang memiliki fistula atau vascular graft. Oke, saya akan ambil di lengan Ibu ya, di lengan kanan ya Bu. Letakkan alas di bawah lokasi pengambilan darah. Saya letakin alasnya ya. Memasang torniket 7-8 cm di atas area penusukan dan minta pasien untuk membuka dan mengepalkan telapak tangan beberapa kali. Ini dilakukan untuk meningkatkan tekanan pada pembuluh darah vena sehingga terjadi bendungan pada pembuluh darah vena. Perlu diingat, jangan biarkan torniket terpasang lebih dari 90 detik karena akan menyebabkan kerusakan pada vena. Oke, Ibu, tangannya dikepal, dibuka, dikepal, dibuka. Tindakan selanjutnya, inspeksi dan palpasi vena yang ditentukan untuk penusukan. Dilakukan dengan cara gunakan ujung jari telunjuk, tekan secara lembut vena untuk struktur, kondisi, dan ukuran vena. Jangan gunakan ibu jari untuk palpasi karena lebih sensitif dan memiliki denyut sehingga akan membuat kebingungan. Oke, ini saya lihat dulu sama saya tekan-tekan sedikit ya Bu. Saya mau memastikan ini pembuluh darahnya sudah tepat ya Bu ya. Pastikan melacak jalur vena dan besarnya vena untuk memudahkan pemilihan jarum serta sudut dan kedalaman penusukan. Gunakan needle yang sesuai dengan diameter pembuluh darah vena. Jika needle terlalu besar, maka akan terjadi kerusakan pada pembuluh darah vena. Jika needle terlalu kecil, maka akan menyebabkan hemolisis atau pecahnya sel darah merah. Oke, lepaskan torniket untuk memastikan tekanan pada vena berkurang. Selanjutnya, lakukan cuci tangan kembali. Bisa menggunakan alkohol gel, lalu pakai sarung tangan. Selanjutnya, melakukan tindakan antiseptik dengan alkohol swab secara sirkuler ya, Bu, ya. sampai 3 cm pada lokasi penusukan dengan teknik ANTT atau aseptic non-touch teknik dan biarkan sampai kering sekitar 30 detik. Pasang kembali torniket.
Oke, saya kencengkan dulu ya Bu, needle sama bevelnya ya. Tarik kulit 2-5 cm di bawah area lokasi penusukan. Maaf ya, Bu, ya, dengan tangan non-dominan. Hal ini dilakukan agar vena tidak mudah bergeser dan memudahkan pada saat dilakukan penusukan. Salah satu tindakan pengambilan sampel darah dilakukan melalui via siring. Ambil needle dan siring dengan tangan dominan dan pegang dengan jari tengah dan jari telunjuk. Nanti waktu saya tusuk, Ibu tarik nafas ya. Oke, bisa tarik nafas Bu? Perhatikan needle. Pastikan bagian bevel needle berada di atas dan melakukan penusukan dengan sudut 10-30 derajat. Masukkan needle 1-2 mm ke dalam vena. Oke, buang nafas. Oke, ini saya tarik pelan-pelan ya. Pertahankan posisi yang aman pada siring dan perhatikan adanya aliran darah yang masuk ke siring. Aspirasi sesuai jumlah sampel darah yang dibutuhkan. Perhatian, needle disesuaikan dengan jumlah sampel darah yang dibutuhkan. Apakah 3 ml, 5 ml, atau 10 ml. Pastikan bevel di atas dan sudut yang sesuai untuk mencegah needle terlalu jauh masuk ke dalam pembuluh darah vena dan menghindari penusukan pembuluh darah arteri secara tidak sengaja. Apabila pengambilan darah via siring dengan tidak ada sistem vakum, sehingga kita harus melihat jumlah aliran darah yang keluar ke siring dan sesuaikan dengan jumlah darah yang dibutuhkan. Oke, saya ambil sesuai kebutuhan ya Bu ya, 3 ml ya. Oke, sudah 3 ml. Ibu bisa buka kepalan tangannya. Lepaskan torniket dan anjurkan pasien untuk melepaskan kepalan tangan. Letakkan alkohol swab di sekitar area penusukan. Jangan lakukan penekanan sampai needle dikeluarkan dari vena. Lakukan penekanan area penusukan dengan alkohol swab sekitar 2 menit. Setelah needle ditarik dari pembuluh darah vena, tekan area penusukan dengan alkohol swab dan jangan digoyang untuk menghindari hematom. Oke, saya buka ya Bu. Tarik nafas panjang. Oke. Tutup area penusukan dengan plester. Edukasi pasien untuk melepaskan plester setelah 24 jam setelah penusukan untuk menghindari kontaminasi. Masukkan darah ke dalam tabung berisi regen, dikocok perlahan membentuk angka 8. Pastikan benda tajam dimasukkan ke sharp box untuk mencegah needle stick injury atau injuri luka tusuk akibat benda tajam. Tindakan selanjutnya, merapikan pasien dan membereskan alat. Oke Ibu, tindakan kita sudah selesai ya. Saya rapikan dulu alatnya ya Bu ya. Selanjutnya, lepaskan sarung tangan. Ini saya ambil ya Bu ya. Ibu posisinya sudah nyaman?
Sudah suster. Sudah. Mencuci tangan dengan melakukan cuci tangan 6 langkah. Cuci tangan dulu ya, Bu. Tahap selanjutnya adalah evaluasi. 1. Mengamati respon pasien. Tanyakan, adakah keluhan setelah tindakan dan yang dirasakan setelah tindakan. Oke Ibu, tindakan kita sudah selesai. Bagaimana Bu keluhannya? Ada yang dirasakan, yang sakit pada saat dilakukan tindakan? Waktu ditusuk pertama sakit suster. Sekarang masih sakit Bu? Udah enggak. Sudah enggak ya? Kontrak yang akan datang. Komunikasikan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan dan waktu pelaksanaan. Oke Ibu, nanti saya akan kembali lagi sekitar 1 jam lagi untuk memeriksa tekanan darah Ibu ya Bu. Terminasi. Ucapkan salam dan sampaikan bahwa tindakan telah selesai. Oke, nanti kalau Ibu ada sesuatu yang dibutuhkan atau Ibu ada bantuan, bisa tekan bel di sebelah sini, saya akan datang ya Bu ya. Oke Ibu, saya permisi ya Bu. Tahap yang terakhir adalah dokumentasi. Yang harus didokumentasikan adalah 1. Implementasi. Dokumentasikan tanggal, waktu, dan nama perawat, tindakan yang dilakukan, lokasi penusukan, dan jenis pemeriksaan laboratorium. Yang kedua adalah respon pasien. Catat respon pasien seperti keluhan sebelum, saat, dan setelah tindakan. Demikianlah prosedur tindakan venipuncture. Sampai bertemu di materi selanjutnya.